Waktunya habis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Moko ulangi ya, Pak Moko ulangi. Jadi yang ditanyakan si apa tadi? Kalista ya? Iya ya, Kalista. Ya, Pak. Kalista. Ya, Kalista. Perbedaan antara kerja bakti dan gotong royong. Kalau gotong royong itu mencakup ruang yang sangat besar. Ya, Pak, kalau kerja bakti dilakukan bersama-sama termasuk gotong royong tidak? Bisa dikatakan gotong royong. Hanya saja kalau kerja bakti ya itu ruang lingkupnya kecil dan berkenaan dengan lingkungan, kebersihan lingkungan. Kerja bakti bersih desa. Ya, kerja bakti bersih desa. Kalau gotong royong itu sifatnya lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti kerja bakti itu tidak termasuk gotong royong, Pak? Ya termasuk. Hanya saja kalau kerja bakti, kalau dikategorikan sama dengan gotong royong, ya berbeda. Kerja bakti itu ruang lingkupnya kecil. Dalam arti di sini ya, di suatu kelompok lah, ya, di suatu tempat yang kecil. Contohnya kerja bakti di lingkungan rumah kamu. Bersih-bersih, dilakukan bersama-sama. Kerja bakti dilakukan secara gotong royong, boleh seperti itu. Ya, termasuk. Kalau kerja bakti membangun jembatan tidak masuk, karena ruang lingkupnya kecil, seperti itu. Ya, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Benar ya, sebentar ya. Jelas. Laptop Pak Moko baunya gosong. Aduh. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi. Baru PPKN ya. Tenggorokan sampai kering. Ya. Kalau tenggorokannya kering, minum, Pak. Jauh. Yang paling dekat air keran ini tadi. Tuh. Jangan minum air keran juga, Pak. Pak, nggak bagus, Pak. Itu buat manjanya, Pak. Air di ruang guru ya, Pak. Ya nggak mungkin lah Pak mau minum air keran atau air toilet. Ya minumnya air aqua. Air galonnya di ruang guru sana. Toiletnya nanti ada bekas tai, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Nah, dalam buat kalimat Pak Moko ingatkan kembali. Nanti ada suatu pertanyaan, ya suatu pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut ya dalam bahasa Indonesia itu hampir persis, hampir sama. Contoh membuat kalimat. Kamu harus memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya, tanda titiknya, tanda seru ya, atau tanda tanya ya. Kalau kalimat perintah,
biasa diakhiri dengan tanda seru. Pasti nanti ada yang titik atau bahkan tanda tanya. Kalian harus lebih teliti lagi. Yang Pak Moko sampaikan kemarin. Mengenai bahasa Indonesia, ya ampun, ada 70, 75, 80. Nah, ya. Terus ada lagi melengkapi kalimat perumpang. Kalimat perumpang itu apa? Kalimat yang belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap. Tuh. Nanti lagi. Di start lagi, Pak. Start lagi aja, Pak. Coba sini. Pak Moko lagi ngapain? Sekedar. Lagi ngapain sih? Ada air minum. Ngapain, Pak? Sebentar. Pak Moko pakai laptop siapa? Pak Moko pakai HP. Enggak. Ini Pak Moko. Jadi waktunya habis. Itu pakai laptop. Itu laptop Pak Guru yang lain. Oh, Pak Guru. Baik, kita lanjut lagi. Tanya Pak Frans ya. Kenapa? Pak, ruang link apa? Ya. Aneh aja. Ya, Pak Frans ya. Kalian juga harus nanti bisa membuat kalimat penolakan, kalimat ajakan, harus bisa membedakan. Ya, harus bisa membedakan. Baik, Pak. Hugo, itu kepalamu ngapain? Kepalamu berat. Kepalamu berat. Kamu letakin gitu, kepalamu berat. Iya, kepalanya berat. Enggak. Kalau bosan boleh keluar. Tuh, enak kan? Semua Pak mah enak. Kalau bosan, keluar. Kalau ngantuk, tidur lagi aja sana. Saya tidak bosan sama Pak Moko, soalnya saya suka tematik. Kalau nge-zoom, Pak Moko paling benci ya, paling benci. Pak Moko yang paling nggak suka itu kepalanya diletakkan di meja. Ya, kepala diletakkan di meja begini. Emang kepalamu berat? mungkin dia bosan. Kalau berat, taruh di lemari. Nah, kebiasaan kalian. Ya, ketika Zoom Pak Moko nggak mau tahu kepada kalian semuanya. Pak Moko nggak mau melihat kalian kepala diletakkan di meja. Pindahin aja si Hugo ke kelas 1. Ya, Pak Moko nggak mau nanti kepala diletakkan di meja. Kalau dulu Pak Moko ngomelin lebih tajam, lebih kejam. Kalau berat kepalanya harus ditarik, ya, ditarik aja, pakai apa itu, tambang atau apa gitu. Nih begini, biar gak gini terus. Kalau berat kepalanya. Rambut jambak sekalian. Badannya yang tegak, jangan bungkuk. Kalau bungkuk nanti kalau tua nanti kamu gini jalannya, bungkuk. Ya, di sini harus tegak begini. Biar kamu cepat besar juga, untuk pertumbuhan tidak ada kendala.
Pak, itu Bawa Bapak 3 kali. berdiri atau ada bangku? Ya. Jadi harus tegak begini. Ya Pak, nanti kalau pegel gimana? Boleh ya sambil begini gerak-gerakin. Jangan terlalu sering membungkuk. Nanti kalau membungkuk, tulang belakangmu melengkung nanti. Kalau udah tua nanti jalan membungkuk mau. Pernah orang kamu melihat nenek-nenek atau bahkan yang ya udah tua jalan bungkuk pakai tongkat? Pernah lihat? Pernah. Nah, Pernah, Pak. Kenapa? jadi mulai dari sekarang kamu duduk seperti itu pun itu sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi pertumbuhan kamu, bentuk tulang kamu. Jangan sampai nanti tua kamu bungkuk. Mana mungkin, Pak? Ya mungkin karena kebiasaan setiap hari membungkuk. Saya tidak pernah bungkuk. Pak, Kalau pakai bungkuk meja enak tahu? Ya enak. enggak. Tapi ya nanti akibatnya yang jelek-jelek itu enak semua kok. Makanan tidak sehat itu pasti yang enak-enak. Contoh kamu beli mie instan dan sebagainya, itu enak. Pop mie, enak. Tapi itu sangat berbahaya. Pak nggak belajar enak tahu? Ya enak. Tapi rugi. Yang baik-baik itu malah justru yang nggak enak. Pak, es teh manis tahu daripada jamu? Iya. Es teh manis, ya tinggal minum, praktis lagi. Jamu. Pahit, Saya suka buatnya jamu, susah. Pak. Ya, buatnya susah. Saya suka jamu. Nah, itu kita pikir logika saja ya. Kita pikir-pikir apa benar sih yang dikatakan Pak Moko? Ya, apa benar sih yang dikatakan Pak Moko itu yang enak-enak itu malah yang nggak bagus? Benar. Tapi kalau yang nggak enak justru yang baik, yang bagus. Pikir, coba. Pak, Kalista mau nanya. Apa? Ruang lingkup apa? Ruang lingkup, suatu tempat atau bagian. Yang bagian mana itu? Tadi ruang lingkup berkenaan dengan apa? Apa, Pak? Alex? Berkenaan dengan apa? Gotong royong. Alah, masih gotong royong, masih bingung. Jadi untuk ruang lingkup itu berkenaan dengan pengertiannya. Pengertian dari kerja bakti. Kalau gotong royong, ya itu sifatnya agak besar. Ruang lingkupnya besar. Sifatnya agak besar. Kalau kerja bakti kan berkenaan dengan kegiatan bersih-bersih dan sebagainya. Nyapu bersama di lingkungan tempat tinggal, bersihin got bersama, bersihin rumput bersama, semprot desinfektan sama fogging secara bersama-sama. Itu. Tapi ya kalau kerja bakti membangun gereja, membangun jembatan, membangun jalan tidak masuk. Tapi kalau gotong royong, ya kerja bakti itu bisa dikatakan gotong royong, bisa masuk sebagai salah satu contoh. Ya, Pak Moko tadi kan membicarakan mengenai pengertiannya, ya. Nanti ada pilihan di bawah ini yang termasuk kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. A.
membangun jembatan. B, membangun jalan. C, bersih lingkungan. Jawabannya apa? Kalista. C. Iya. Gede. Tapi kalau kita balik pertanyaan seperti ini. Di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan gotong royong. A, kegiatan bersih desa. B, kegiatan Jumat bersih di sekolah. C, kegiatan menyapu di lingkungan rumah. A. Semua benar. Semua benar. Kan gotong royong. Kamu kok sampaikan tadi, gotong royong. Ya, gotong royong itu bisa masuk kategori dalam kegiatan kerja bakti karena dilakukan secara bersama. Hanya saja Pak Moko menyampaikan untuk pengertiannya sangat berbeda. Ini Pak Moko sampaikan tadi, ruang lingkup gotong royong itu sifatnya agak besar. Ya, ruang lingkup sifatnya besar. Kalau kerja bakti sifatnya kecil yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti itu. Ya. Waduh Pak Moko, waktunya nggak cukup ya buat evaluasi hari ini ya. Ya, cukup? Kita lanjut lagi, nggak cukup? Masih ada matematikanya. Itu Ronita, kacamatamu hari Pak Moko sita itu nanti. Kacamata apa itu? Mainan. Terus yang SBDP. Ketika kemarin SBDP. Kemarin saya tentunya menggambar dong, menggambar. Tapi menggambar di sini untuk membuat sketsa itu diperlukan alat. Alatnya itu apa? Alatnya apa? Terus Pensil. pensil. Krayon. Krayon Mbahmu kuwi. Hei. Krayon dari Hong Kong. Pensil warna. Pensil warna lagi. Sama pensil warna. Salah. Krayon pensil warna dari Hong Kong. Dan kering. Pensil. Hei, dengerin dulu. Pertanyaannya apa? Ketika mau menggambar, kita memerlukan atau kita harus membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, di situ perlukan apa? Mosok pensil warna krayon dari Hong Kong apa? Pensil dan penghapus penggal. Ya, dalam membuat sketsa itu yang diperlukan. Hei, diam dulu. Ngomong aja terus. Nggak ngomong. Ayo ngomong. Kalau membuat sketsa sebelum kita menggambar, itu kita sebelum menggambar itu menggambar pegunungan atau bahkan gedung, kita membuat garis-garisnya dulu. Alat yang dibutuhkan apa? Pensil. Nggak ada yang krayon, nggak ada yang pensil warna, nggak ada yang spidol warna. Enak aja. Masa iya langsung kamu warnai? Bentuknya kayak apa? Belum tahu. Udah kamu warnai. Penggaris di sini juga gunanya sangat berbeda.
untuk membuat garis tepi atau bahkan membantu proses pembuatan sketsa. Penghapus untuk menghapus sketsa yang kita buat. Contoh, membuat sketsa kita membuat gunung, melengkung, gunungnya terlalu kurang apa ya? Mungkin ya jelek lah, kita hapus lagi. Menurut kita kurang pas, kita hapus lagi. Atau bahkan sketsa yang salah. Itu penghapus. Kalau udah selesai membuat sketsa semuanya, tinggal mewarnai. Baru alat warna tersebut krayon, pensil warna, spidol kalian gunakan untuk mewarnai gambar yang kamu buat. Tuh. Jadi kalau pertanyaannya, ketika membuat sketsa alat yang dibutuhkan itu apa? Jawaban kamu krayon, pensil warna. Ngawur itu. Yang digunakan adalah pensil. Jelas? Jelas. Enak kan? Diomelin terus? Enak kan diomelin terus? Enak kan? Ya, Pak. Seru, Pak. Diomelin seru. Jadi sudah ada fungsi-fungsinya dalam menggambar atau bahkan mewarnai. Ya, krayon dan sebagainya, alat pewarna itu ya, pensil warna, spidol warna. Itu fungsi untuk mewarnai, bukan membuat sketsa. Jadi kalau menggambar, ya pensil itu digunakan untuk membuat sketsa. Nggak ada yang membuat tulisan, tidak. Karena menggambar, Pak Mokol tadi menyampaikan menggambar. Nggak mungkin kamu pensil itu buat nulis. Pasti untuk menggambar, membuat sketsa. Bahkan pensil nggak bisa untuk mewarnai. Ya, tuh. Kalau pensil warna atau bahkan alat warna yang kita gunakan itu mempunyai sifat-sifat yang macam-macam. Krayon itu lebih warnanya lebih nonjol, ya, lebih nonjol, cepat selesai. Hanya saja kekurangannya di sini mudah kotor, ya. Kertas yang digunakan mudah kotor. Selain itu apa? Kadang di bagian kecil-kecil itu, ya, bagian gambar yang kecil itu susah kita warnai dengan menggunakan krayon. Seperti itu. Kalau pensil warna, ya, hanya saja untuk main gradasi warna itu kurang. Ya, tapi teksturnya lebih halus. Kalau krayon kasar. Lonita, kalau menguap ditutup, nanti ada kecoak masuk itu. Jadi sebelum membuat karya hiasan dari bahan alam, kita harus juga menggambar. Contoh kita mau nempel pakai biji-bijian, kita harus gambar dulu apa yang kita inginkan. Pengen kelinci, kita buat dulu gambar kelinci, buat sketsa dulu, baru kita tempel. Seperti itu. Ya. Waduh, Pak Moko udah telat nih.
Habis. Sekarang ya, tugas kalian ya, sekarang tugas kalian lihat halaman cetak halaman 110 dan 111. Pak, izin pergi sebentar. Sebentar lah ini. Tugas kalian halaman 110 dan 111. Itu doang, Pak. Ya. Yang nomor 1 itu, ya buatlah soal cerita sesuai operasi hitung di bawah ini. Setelah itu kerjakan soal cerita buatanmu. Itu coret saja. Jadi langsung dijawab, ya dengan menggunakan cara kalian. Gak usah buat soal ceritanya, gak usah. Ya hanya saja kalian kerjakan dengan menggunakan cara. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak mau kau ulangi lagi. Halo. Hendris, diam semuanya. Pak mau kau ulangi ya. Tugas hari ini adalah 110 dan 111. Nah, untuk nomor 1 itu langsung jawab dengan menggunakan cara kalian. Ya, dengan menggunakan cara. Nggak usah buat untuk soal ceritanya nggak usah. Ya, jadi harus langsung dijawab dengan menggunakan cara. Ya. Boleh dikerjakan di buku cetak. Nggak usah di buku PS, buku cetak saja. Kalau sudah selesai kirimkan ke WA saja ya. Via WA. Pak. Hah? Pak. Kirim lewat WA. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, jelas semuanya ya. Jadi, Pak Moko ulangi lagi. Hari ini tugasnya sedikit. Jadi, Pak Moko sengaja memberikan tugas sedikit kepada kalian. Jadi, untuk mempersiapkan diri kalian untuk belajar untuk PH besok. Jelas? Yes, Pak. Dan ya jadi. Ya. Jadi, buatlah soal cerita sesuai operasi hitung itu nggak usah. Nanti ada yang salah kebangetan ikut Zoom salah kerjain. Pak mau kurangi aja. Jadi nomor 1 itu langsung jawab dengan menggunakan cara. Nomor 2 tinggal narik garis. Nomor 3 buatlah kalimat penolakan dongeng pada dongeng kerbau dan burung jalak. Tuliskan menggunakan kata-katamu sendiri. Ya. Dongeng. Dongengnya ada di halaman 108. Aja, Pak. Dongengnya 108. Ya, untuk mengerjakan nomor 3 itu ada dongeng di 108 dibaca.
Tadi kan Pak Moko sudah sampaikan ke Alista, kenapa tugasnya hanya ini? Supaya kalian dapat mempersiapkan PH yang dilaksanakan pada besok. Ya, besok ada PH supaya kalian mempersiapkan dengan baik, dapat belajar, ada waktunya banyak. Jadi untuk tugas hari ini hanya 3 nomor. Ya, bisa dikerjakan di buku cetak. Jelas? Jelas. Kalau nggak jelas kebangetan kalian. Jelas, Pak. Oke, untuk kegiatan pada hari ini Pak Moko akhiri. Pak Moko masih ada jam lagi, ya, masih ada jam lagi. Tugas lain. Pak Moko minta tolong Hugo untuk pimpin doa. Setelah sharing Hugo. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu lah. Minta tolong Fania. Fania. Fania nggak ada ya? Pan, ini ada Fania. Foto dong. Foto. Yuk, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sudah belum, Van? Fania, sudah belum? Sudah. Nah, nanti kirim ke Pak Moko ya. Baik. Ya. Hugo, kita berdoa. Yuk, semuanya. Doakan dipimpin oleh Hugo. Ayo. Teman-teman, Nanti dulu, teman-teman biar siap dulu. Ayo, ambil posisi yang baik semuanya. teman-teman dalam doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kami dan kami undangan. Terima kasih Tuhan karena semangat hari ini anak dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berilah kami kepada hari ini dan ampunilah kesalahan kami mengampuni yang bersalah kepada dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, bebaskan kami dari bahaya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah bukanlah kami yang berdosa ini sekalian, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa semua kepada nama Yesus, tidak minta Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kedengeran doanya gimana? Amin. Benar. Pak, diambil. Pak Moko, suaranya belum dinyalain. Oh iya, terima kasih diingatkan ya.
Hugo, suaranya kencang doang. Amin. Ya, nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Sisanya senyap, gak dengeran. Atau Pak Moko sendiri yang nggak dengar. Kalian dengar tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh. Tidak, Pak. Ayo, nanti doa lain kali ya, lain kali untuk semuanya. Kalau doa yang jelas, biar teman-teman yang lain juga mendengar. Nah ini Pak Moko aja, Pak Moko kuping telinganya supaya tak tempelin di speaker nih. Begini. Ini Google doanya terlalu pelan. Aminnya tapi kencang terakhir. Amin. Iya, betul. Betul. Ya udah, terima kasih Hugo sudah pimpin doanya. Lain kali untuk pimpin doa dan memimpin doa itu suaranya lebih kencang, ya. Jangan lupa ya, Pak. Ya. Ya Hugo. Hugo. Ya, Pak. Nah. Baik. Mungkin itu yang Pak mau sampaikan. Nanti kerjakan di buku PS. Oh ya, siapa yang nggak ikut ya hari ini? Abraham, Alvar ikut. Siapa lagi ya? Udah Alvar aja ya? Ya Alvar, Abraham ya. Pak, ada 2 orang yang tidak masuk. Oh iya 18. Alvar. Abraham, Angel, Brian, Kalista, Cheryl, Hugo, Ese, Pia. Pia ada kan Pia tadi? Iya, ada. Mana Pia? Nggak ada, Pak. Ya nggak ada. Hans ada, Lonita ada, Ese ada, Monica ada, Fanny ada, Diko ada, Noella ada, Gilda ada, Ruth ada, Mario ada tadi ya. Hadir, Pak. Isabel. Mana Isabel tadi? Isabel di sini, Pak. Hah? Isabel masih di sini. Mana? Isabel nggak ada kan? Isabel masih ada. Ada, Pak. Ada. Mana Isabel? Isabel, Felicia, Nawan. Oh ini Isabel ada. Isabel. Ya Isabel ada. Yang nggak ada berarti Abraham, Via, Cheryl nggak ada. Ada. Kan Pak Moko nanya yang nggak ada. Alvar ada, Angel ada, Laura ada, Brian ada, Kalista, Cheryl ada, Hugo ada, Ese ada, Via nggak ada, Hans ada, Lonita ada, Oke. If ada, Fania ada, Nico ada, Noella ada. Isabel ada, Pak, tapi jangan ingat. Gilda ada, Ruth ada. Mario ada. Isabel ada. Nah, itu aja yang mau sampaikan. Baik, terima kasih semuanya. Kerjakan tugas hari ini. Jangan lupa nabung. Ya, nyelengin jangan lupa hari ini. Woi. Nyelengin jangan lupa hari ini. Ya, Pak. 1.000 kek, mau mau 2.000 kek, boleh. Ya. Terus hari ini jangan lupa untuk membantu orang tua. Tugas hari ini kerjakan dengan baik di buku peta cetak dan dikirimkan ke WA Pak Moko. Setelah itu kalian bisa mempersiapkan untuk PH yang